Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini Miss Nora harapkan kalian tetap semangat ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita untuk hari ini, kemarin kita kan sudah mengikuti atau memperingati ya Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, negara kita Indonesia. Nah, yang ingin Miss Nora sampaikan adalah kamu dan Miss sebagai penerus bangsa, kita wajib untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pejuang. Dengan cara apa? Dengan cara kamu dan Miss tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap rajin belajar. Meskipun saat ini kita belajarnya dari rumah. Paham ya anak-anak? Gak mau kan dijajah sama penjajah? Nah, oleh karena itu kamu harus semangat dan harus rajin belajar di rumah, supaya kamu punya masa depan yang indah, masa depan yang baik, yang lebih baik, sehingga kita bisa membawa negara kita ini menjadi negara yang lebih maju lagi. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar ya tentang daur hidup. Kamu bisa buka buku kamu, itu ada di halaman 104, pelajaran yang keempat. Sudah? Nah, daur hidup itu pasti kamu bertanya-tanya, apa itu Miss daur hidup atau siklus hidup ya? Apa itu Miss? Aku nggak pernah dengar Miss. Nah, sekarang Miss Nora mau menjelaskan. Daur hidup itu adalah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dimulai dari lahir atau menetas, lalu menjadi dewasa, lalu berkembang biak, dan akhirnya mati. Begitulah seterusnya, ya, sehingga membentuk satu pola yang berulang-ulang. Nah, jadi kamu nggak perlu lagi bertanya-tanya apa itu daur hidup, karena Miss Nora sudah jelaskan. Ya, daur hidup itu adalah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dimulai dari lahir atau menetas, lalu bertumbuh dewasa, ya, lalu berkembang biak, dan yang terakhir mati, akhirnya mati. Itulah siklus hidup atau daur hidup, sama aja ya. Nah, hewan itu memiliki daur hidup yang beragam. Kamu bisa baca di halaman 104, tapi Miss Nora mau jelaskan dulu secara singkat ya. Hewan itu memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang ketika lahir dia mirip dengan induknya. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah kucing dan burung. Ya. Jadi kucing sama burung itu ketika lahir mirip dia dengan induknya. Tetapi ada juga hewan yang tidak mirip dengan induknya, dengan bentuk induknya. Dan hewan ini contohnya apa? Hewan ini adalah seperti kupu-kupu dan lebah. Ya, kupu-kupu dan lebah. Dan hewan yang nggak mirip dengan induknya ketika lahir ini mengalami perubahan bentuk ya dalam tiap tahapan daur hidupnya. Jadi ketika seperti kupu-kupu yang kamu lihat itu dia punya 4 tahapan daur hidup sampai dia jadi kupu-kupu. Ya, contohnya tahapannya adalah itu pertama dimulai dari telur ya, lalu menjadi ulat atau larva kita sebutnya ya. Dari ulat atau larva ini berubah lagi bentuknya menjadi kepompong, benar, jadi kepompong. Lalu dari kepompong dia berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kalau kamu lihat kupu-kupu atau lihat lebah ya, dia itu punya 4 tahapan sampai akhirnya dia menjadi kupu-kupu. Dan kamu harus bisa tahu, harus bisa paham ya, karena Miss Nora sudah sampaikan sama kamu
tahapannya, ada 4 tahapannya. Sama seperti katak juga begitu. 4 tahapan daur hidupnya. Dan dalam setiap tahapan itu berbeda-beda bentuknya. Ya, kamu bisa baca itu di halaman 104 sampai 105. Oke? Nah, kupu-kupu itu biasanya bertelur itu di daun. Ya, bertelurnya di daun. Dan kalau Miss Nora nggak salah, itu ya Miss Nora dulu waktu masih anak seperti kamu, seusia kamu, itu Miss Nora sering lihat. Kalau kupu-kupu itu bertelurnya itu di daun pisang biasanya, ya, di daun pisang. Kalau kamu ada ada pohon pisang di sekitar rumahmu, coba lihat. Kalau daunnya dia bergulung-gulung, mungkin di dalamnya ada kepompongnya. Mungkin, ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke halaman 105 itu yang Ayo menulis. Nah, lebah adalah hewan penghasil madu, minuman berkhasiat. Siapa yang suka sama madu? Siapa suka madu? Nah, kalau kamu suka madu berarti sama kayak Miss Nora, suka madu. Karena madu itu punya khasiat, punya manfaat, ya. Dan rasanya juga manis, ya. Madu itu manis seperti kamu dan seperti Miss Nora. Oke. Nah, PR kamu di rumah karena besok adalah libur, ya. Cobalah buat tulisan tentang lebah, ya, tentang lebah dalam 5 atau sampai 8 kalimat. Jadi minimal 5 dan paling banyak atau maksimal itu 8 kalimat. Dan kamu tulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, kita ulang lagi nih. Dulu waktu kelas 2 kita pernah belajar tentang cara menulis tegak bersambung. Nah, sekarang kita mau mengulang, ya, mengulang lagi. Menulis dengan tegak bersambung. Miss Nora harapkan kamu menulisnya itu dengan rapi. Nggak perlu buru-buru. Karena nggak ada juga yang memburu-buru kamu, ya. Jadi kamu tulisnya pelan-pelan, pelan-pelan tapi rapi. Oke? Nulisnya apa, Miss? Terserah kamu, yang penting tentang lebah, ya. Cari di internet boleh, cari di buku-buku juga boleh, atau dari pemikiran kamu sendiri tentang lebah itu juga boleh, ya. Tulis dengan huruf tegak bersambung. Itu PR di rumah, ya. PR-nya kapan dikumpulin, Miss? PR-nya itu dikumpulkan paling lama besok malam, ya, besok malam. Dan yang Ayo berlatih halaman 106. Nah, buatlah 3 kalimat tanya tentang lebah madu. Kalimat tanya, berarti kalau kalimat tanya di akhir pertanyaanmu harus ada tanda tanya, ya. Di akhir pertanyaan yang kamu buat itu harus ada tanda tanya, karena dia adalah kalimat tanya. Nah, Miss Nora ulangin. Kalimat tanya itu ada mengapa, bagaimana, siapa, di mana, kapan. Ya, jadi kamu bisa menggunakan untuk kalimat tanya ini dari yang 5 yang Miss Nora sebutkan tadi. Atau bagaimana. Nah, itu juga kalimat tanya, ya. Jadi kamu buat kalimatnya, buat pertanyaannya tentang lebah, ya, lalu kamu kosongkan jawabannya. Jawabannya nggak usah. Nanti kalau kita masuk, nggak usah bikin pertanyaannya saja deh. Bikin pertanyaannya, jawabannya nggak usah. Jawabannya nggak usah. Hanya pertanyaannya saja. Oke? Sudah, kita lanjutkan ke kalau 106 yang Ayo berolahraga ini PJOK. Jadi kita lewatkan, kita ke halaman 108. Ini PKN dan bahasa Indonesia sekaligus, ya. Yang Ayo belajar. Ya, ini Ayo belajar. Ini PKN, sorry, ini PKN. Karena dia merupakan sikap pengamalan sila, ya. Nah, tapi ini bisa juga bahasa Indonesia sebenarnya, karena dia tentang saran. Oke. Coba kita perhatikan buku kita yang halaman 108 yang Ayo belajar. Nah, Miss bacakan, ya.
Saat kamu melihat temanmu sulit melakukan gerakan atau salah melakukannya, sikap yang baik bukan mengejeknya. Jika kamu bisa melakukan gerakan tersebut, berilah saran dengan kata-kata dan cara yang sopan. Sikap memberi saran dengan cara dan kata-kata yang sopan adalah sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saran adalah pendapat, usul, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Kamu garis bawahi ya. Saran adalah pendapat, usul, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saat memberikan saran, gunakanlah kata-kata sopan seperti sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, atau seharusnya. Saran yang baik disertai alasan yang tepat ya. Jadi kalau misalnya kamu punya teman dan ketika melakukan sesuatu kamu bisa lakukan tapi temanmu nggak bisa lakukan ya, kamu bukan mengejeknya tapi harus memberikan saran atau membantunya ya. Nah, jadi kalau kamu memberi saran atau memberikan pendapat atau ide sama teman kamu itu, sebaiknya gunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, sehingga teman kamu itu nggak tersinggung, ya. Sehingga kamu dan temanmu itu jadinya nggak berantem. Coba kamu bayangkan, kalau kamu memberi saran yang menggunakan kata-kata yang nggak sopan, kata-kata yang nggak baik, akhirnya apa? Akhirnya teman kamu bisa emosi, bisa marah, dan akhirnya bisa membuat pertengkaran. Kamu jadi berantem sama temanmu. Akhirnya pertemanannya jadi rusak. Ya, jadi sebaiknya kalau kamu mau memberi saran sama teman kamu atau sama kakak kamu boleh juga, nggak mesti harus sama teman. Atau memberi saran sama orang tua juga boleh. Gunakan kata-kata yang sopan sehingga orang yang kita beri saran itu tidak tersinggung, tidak marah, ya. Nah, kalau kita sudah melakukannya, sudah kita beri saran yang baik sama teman kita atau sama keluarga kita atau sama siapapun teman kita berbicara, ya. Orang yang kita berikan saran itu, kalau kita sudah memberikannya sarannya dengan baik, nah, kita sudah mengamalkan Pancasila yang kedua. Paham ya anak-anak? Jadi Miss Nora harapkan anak-anak kelas 3A khususnya ya, anak-anak semuanya kamu berikan saran yang menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut. Oke? Nah, di sini sudah diberikan contoh ya, bagaimana cara kita untuk memberi saran. Contohnya adalah menggunakan kata sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, atau seharusnya. Dan ketika kamu kasih saran, gunakan atau berikan alasan yang tepat. Jadi misalnya temanmu nggak bisa melakukan olahraga, ya, gerakan olahraga. Kamu nggak bilang, gunakan kata yang sopan. Contohnya, sebaiknya kamu latihan lagi di rumah ya, supaya nanti kamu bisa, misalnya begitu. Ya, lalu kasih alasannya. Jangan kamu bilang, aku cuma mau kasih saran aja. Emang nggak boleh? Nah, nggak boleh juga seperti itu. Ya, jadi kalau kamu kasih saran, kasih juga alasannya apa, sehingga teman kamu itu juga bisa memikirkannya. Oh iya ya, pendapat temanku ini benar juga. Nah, begitu ya anak-anak. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Ya, Miss Nora harapkan kamu tetap belajar di rumah. Walaupun kamu belajar dari rumah atau misalnya kita belum pelajari, kamu nggak apa-apa, pelajari juga di rumah. Baca bukunya walaupun misalnya kita belum Miss Nora jelaskan, tapi kamu tidak salah ya untuk membaca di rumah. Oke? Itu aja yang mau Miss sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan kamu, berdoa,
sama Tuhan supaya corona ini dijauhkan, cepat berlalu, sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah. Oke anak-anak, terima kasih. God bless you all. Bye.